Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistion Nugroho dan di sini ada teman saya. Ngomong Bang, Ya, Galeh Tripermono. gak ada streamer modal. Oke. Ya, di sini ada Bang Galeh Tripermono. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas pemrograman 1, yaitu membahas materi pertemuan 14, konsep dasar jaringan. Nah, kan di sini kita lagi ngebahas konsep dasar jaringan ya. Sebelumnya Bang Galeh tahu nggak nih apa itu konsep dasar jaringan dengan pemrograman gitu? Apa tuh? Belum, masih kurang paham sih. Boleh Oke, deh oke. dijelasin coba. Mungkin di sini gue pengen ngejelasin sedikit aja kali ya. Ternyata konsep dasar jaringan itu ada hubungannya dengan pemrograman gitu. Ada beberapa cara konsep dasar jaringan komputer yang mempengaruhi pemrograman aplikasi jaringan gitu. Contohnya, yang pertama itu mempengaruhi komunikasi antara perangkat. Nah, konsep ini dalam pemrograman aplikasi jaringan harus memahami dan menggunakan protokol komunikasi yang sesuai. Contohnya seperti TCP atau IP, guna untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan gitu. Jadi pemrograman juga perlu adanya konsep dasar jaringan. Kenapa? Karena untuk memahami seperti yang namanya alamat IP, terus ada port, terus juga dan protokol gitu. Nah, untuk memastikan komunikasi yang berhasil antara perangkat dalam jaringan gitu. Nah, yang kedua, ada pengiriman dan penerimaan data. Nah, dalam konsep ini, pemrograman aplikasi melibatkan pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan. Konsep dasarnya, jaringan seperti protokol TCP dan UDP mempengaruhi bagaimana data dikirim dan diterima gitu. Terus pemrograman harus memilih protokol yang sesuai berdasarkan kebutuhan aplikasi, seperti memilih TCP untuk aplikasi yang membutuhkan pengiriman data yang handal atau UDP untuk aplikasi yang mengutamakan kecepatan gitu. Terus yang ketiga ada keamanan jaringan, Bang. Konsep di sini keamanan jaringan itu penting dalam pemrograman aplikasi. Karena pemrograman itu harus mempertimbangkan konsep dasar seperti autentikasi, enkripsi data, dan manajemen akses pengguna untuk melindungi aplikasi dan data dari ancaman keamanan. Nah, jadi itu konsep dasarnya yang mungkin gua bisa tahu ya, kayak gitu. Oh, oke. Mantap, mantap. Nah, selanjutnya kan dalam konsep ini ada kan tadi yang kita bilang komunikasi antar perangkat. Nah, di situ ada hubungannya tentang IP address, port sama protokol. Sebelumnya lu tahu nggak Bang IP address itu apa? Wah, belum tahu tuh, apa tuh? Boleh jelasin nggak? Eh, Mungkin gue bisa jelasin sedikit juga ya. Yang kita tahu IP address, Internet Protocol Address atau alamat eh, bisa dibilang alamat protokol gitu ya. Nah, ini Hmm. tuh sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. Nah, yang dimana alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. Nah, yang tadi kita bahas tuh di konsep. IP Hmm. address terdiri dari atas 32 bit angka biner, yang dimana rentang Hmm. angka dalam IP address ini kisaran 0 sampai dengan 255 gitu. Nah, itu Banyak IP juga address sih ya. pengertian yang lebih ininya sih. Hmm. Mungkin lu ada yang mau ditanyain Bang dalam IP address ini? Oke, lu ada contoh IP address nggak? Contoh IP address tuh bentuknya mungkin ya kayak yang Hmm. kita tahu kan dalam teknik informatika pasti tahu lah tentang jaringan. Contohnya itu kayak 192.16.10.0.1 gitu ya. Nah, itu Ah, formatnya itu berbentuk angka gitu. Nah, dalam format ini di dalam IP address terdapat dua bagian, Bang, yaitu ada network ID sama host hmm. ID. Nah, Oh, network oke. ID ini adalah bagian dari IP address yang memberitahu di mana jaringan itu aktif. Contohnya Oke. itu yang ditunjukkan di bagian angka ketiga tuh, 3 angka yang 192.16.10. Nah, itu namanya network ID. Terus
Yang kedua ada host ID. Nah, bagian dari IP address ini merujuk pada identitas perangkat dalam jaringan. Contohnya itu ya bagian akhirnya yang titik 0 atau titik 1 atau titik 2 itu bagian yang terakhir tuh. Yang dot Oke. yang terakhir pokoknya. Oke. Nah, kalau bisa dianalogikan Bang, ini kayak apa ya? Oh, dalam sebuah jaringan, network ID ini dapat dianalogikan sebagai sebuah perumahan gitu. Ibaratnya Mm-mm. tempatnya. Nah, kalau host ID ini seperti nomor-nomornya gitu, kayak nomor rumah, kayak gitu. Oke. Nah, gitu sih. Yang gue tahu ya. Nah, Sip, sip, sip. terus juga Bang, dalam IP address ini juga punya fungsi dan juga hubungan sih antar jaringan terhadap pemrograman gitu. Mm-mm. Yang pertama nih ada fungsi alamat IP itu sebagai pengidentifikasi unik bagi perangkat maupun website. Terus juga fungsinya merutekan paket data, terus juga konfigurasi jaringan dan memungkinkan komunikasi di jaringan dengan mengidentifikasi perangkat beserta lokasinya. Nah, kayak gitu. Terus juga hubungan IP address dengan jaringan itu ada beberapa poin juga, Bang. Ternyata ada Apa tuh? mungkin di sini ada beberapa yang mau gue jelasin ya. Hmm. Yang pertama itu ada IP address sebagai komunikasi jaringan. Nah, pada bagian ini IP address digunakan untuk mengarahkan komunikasi antara perangkat yang terhubung dalam jaringan. Misalnya dalam pengembangan aplikasi web, IP address digunakan untuk mengarahkan permintaan HTTP antara server dan klien, Bang. Terus yang Mm-mm. kedua, ada akses terhadap sumber daya eksternal. Nah, pada bagian ini, IP address digunakan untuk mengarahkan permintaan dan memetakan sumber daya yang diakses. Misalnya, dalam pengembangan aplikasi yang menggunakan API pihak ketiga, IP Mm-mm. address yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat server API yang akan dihubungi. Nah, terus yang ketiga ada sebagai keamanan Bang IP address ini. Misalnya dalam pengembangan aplikasi yang melibatkan mekanisme autentikasi atau pembatasan akses gitu. IP Mm-mm. address dapat digunakan untuk mengenali perangkat yang diizinkan atau diblokir. Dengan memeriksa IP Hmm. address pengirim, aplikasi dapat mengidentifikasi yang sesuai gitu, seperti mengizinkan atau memblokir akses. Jadi IP address ini penting lah buat keamanan juga gitu dalam sebuah jaringan. Banyak juga ya Kayak fungsinya gitu ya. Bang. Banyak Iya, juga ya fungsinya ya dari banyak ini juga Bang. IP Makanya address. saling berhubungan juga lumayan gitu. Iya, iya. Nah, kan tadi gue ini Bang ya, udah ngejelasin IP address. Terus Hmm. tentang protokol dan port itu gimana Bang ya? Lu belum tahu ya untuk protokol sama port. Oke, Iya gue Bang. jelasin dikit ya untuk protokol ini dari sepengetahuan gue sih dalam konteks jaringan komputer protokol sering merujuk pada aturan dan prosedur yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat-perangkat yang terkoneksi di dalam suatu jaringan. Protokol jaringan juga menentukan format pesan, tata letak data, tindakan yang harus diambil saat terjadi kesalahan, dan prosedur lainnya yang diperlukan untuk memastikan komunikasi yang efektif antara perangkat jaringan. Protokol ini dapat digunakan di berbagai lapisan model OSI atau Open System Interconnection atau model TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, mengenai protokol nih Zul, lo tahu nggak salah satu protokol yang sering digunakan di internet gitu? Yang gue pernah pelajari sih Bang, itu ada Hmm. HTTP Bang, Hypertext Transfer Protocol. Wah, Bener itu nggak tuh? yang biasa dipakai buat di website-website gitu ya. Ya, Ya, itu dia. oke, mantap. Nah, tadi pertanyaan lu tadi kan terkait dengan protokol dan port ya. Nah, sekarang Port. gue coba Iya. bantu jelasin yang untuk port ya. Dalam Oke Bang. konteks jaringan komputer, port ini merujuk pada alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi layanan atau aplikasi yang berjalan di sebuah perangkat jaringan. Port bertindak sebagai pintu gerbang yang memungkinkan komunikasi antara perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan. Nah, tadi kan udah sebutin tuh salah satu protokol yaitu HTTP. Nah, lu tau nggak tuh untuk HTTP ini berjalan di port berapa gitu?
Wah, kalau bagian HTTP ini gue kurang tahu Bang, berjalan di bagian mananya. Kira-kira lu bisa jelasin Nah, nggak? oke, untuk HTTP ini berjalan di port 80. Nah, ini ada nih di modulnya berjalan di port Oh, iya. 80. Sedangkan untuk FTP itu berjalan di port 21. Nah, kalau Sulis mau coba bikin port yang custom tuh biasanya di atas 1024 gitu, karena biasanya kalau untuk port di bawah 1024 itu memang port yang sudah dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang ada sekarang sih gitu. So Oh, oh gitu. Iya, iya, yo iya. Wah, berarti dalam konsep dasar jaringan ini kita banyak hubungannya juga ya Bang ya? wah banyak banget so. Protokol dari Pedres ini ya? Hmm, Hmm. Oke, oke, oke kalau gitu. Ya udah Bang, mungkin cukup sampai di sini aja kali ya presentasi mengenai konsep dasar jaringan materi pertemuan 14 ini kali ya. oke. Ya. Mungkin teman dari semuanya segitu aja penjelasan dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam pembahasan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.